saran saya, dan ini kiat mempertahankan rumah tangga, kalau sedang ada masalah, jangan dinginapkan. Tidak boleh dinginapkan. Selesaikan pada saat itu, clear. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Karena kita pasti punya salah. Kata Nabi SAW, kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera memperbaikinya, bertaubat. Jadi kalau pasangan kita salah, oh ya saya salah ya, keliru, baiklah. Maafin sudah. Udah, jangan kita, tunjukin ego, mumpung saya benar, udah 2 hari sehingga tidak usah ngomong. Ini enggak boleh. Harus lapang dada. Allah mengatakan wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Dan orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Kita disuruh maafkan. Maafkan itu adalah ibadah. Kalau ada orang menggibah kita, memfitnah kita, mengambil hak kita, maka yang paling pertama kita disuruh maafkan. Baik, ada orang buat salah Ustaz, dia gibah saya, digunjing, sebutin tidak baik tentang saya. Apa yang saya lakukan? Maafin. Kok enak benar saya maafin, dia buat salah. Tidak usah khawatir. Allah Maha Adil. Kalau dia tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang sama dia. Walaupun kita sudah maafkan. Karena yang membuat dia lepas dari hukuman adalah dianya minta maaf. Tapi sekarang dia tidak minta maaf. Berarti kita dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dapat hukuman. Kecuali kalau dia minta maaf. Jadi ini poin penting teman-teman sekalian. Harus lapang dada, memaafkan. Ingat, istri kita, teman-teman sini laki-laki, 20 tahun hidup di satu pola makan, satu pola hidup, satu pola pendidikan, satu lingkungan. Kita suami, ibu-ibu di belakang sana lihat suaminya 30 tahun hidup di satu pola makan, satu pola hidup, satu pola fikir, terus disatukan. Itu butuh adaptasi. Selama kita berumah tangga, ini bahasa saya, sampai kita meninggal dunia, itu terus berjalan masa ta'aruf. Masa kenalan itu terus berjalan. Jangan heran, setelah 10 tahun menikah, ada orang lewat, terus pasangan kita, siapa itu? Itu sepupu saya. Kok saya nggak pernah tahu? Ya iya, masih masa ta'aruf itu. 10 tahun, 20 tahun. Pernah setelah Khadijah meninggal, ada seorang wanita mendatangi rumah Nabi SAW di Madinah. Nenek-nenek datang. Lalu orang itu salam. Orang itu mengatakan, Assalamualaikum gitu ya. Terus Nabi SAW berdiri, buka pintu. Begitu lihat perempuan itu langsung mengatakan, wahai Aisyah, layani tamu kita. Aisyah berdiri, buatin makanan, ngobrol-ngobrol segala macam, sampai ibu ini pergi. Begitu ibu ini pergi, kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa tuh tadi? Padahal waktu itu Nabi sudah menikah sama Aisyah sekitar 7 tahun, 9 tahun. 9 tahunan sudah menikah dengan Nabi SAW, gitu kan? Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, itu adiknya Khadijah. Masih ada orang yang kenalannya Nabi, masih iparnya Nabi dulu, Aisyah nggak kenal. Masih ta'aruf memang. Jadi jangan kita berpikir, oh kamu sudah 3 tahun sama saya tapi kok belum tahu. Ya wajar, masih ada orang yang tidak tahu. Tidak semuanya tiba-tiba ditahu. Maka harus lapang dada dalam masalah ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, poin ke-7. Jangan pernah libatkan orang ketiga dalam masalah apapun kecuali ahlinya. Maksudnya para ulama. Masalah apapun dalam rumah tangga, jangan ajak teman, orang tua, ipar terlibat. Makin banyak orang terlibat, makin rumit masalah. Karena masing-masing orang punya pemikiran. Kita hadapi masalah 3 tahun dengan pasangan kita. Lalu kita ceritain kepada orang setengah jam. Kita berharap mendapatkan solusi. Masuk akal nggak? 3 tahun masalah, diceritain setengah jam dapat solusi? Nggak bakalan itu, gitu kan? Kita cuma boleh konsultasi sama para ulama saja. Yang lain nggak boleh. Telepon seorang ustadz, seorang dai, maaf ustadz, suami saya begini. Maaf ustadz, istri saya begini. Apa solusi agamanya? Jangan curhat sama teman, tidak bisa. Apalagi sama orang tua, kesian orang tua kita itu. Orang tua yang kita libatkan hanya menambah beban mereka. Kalau orang tua kita orang beriman, dia cuma bilang sabar nak, nanti saya doain. Tapi kalau orang tua tidak beriman, udah kamu cerai aja, disuruh pulang, bubar, tambah kacau tuh rumah tangga. Ada pernah sering terjadi begitu. Anak perempuan ngeluh-ngeluh sama orang tuanya, setiap ada masalah selalu ngeluh. Sampai ayahnya bilang pulang, cerai, paksa. Akhirnya anak bilang, tapi saya suka sama suami saya. Loh kamu kan selama ini cerita masalah, gitu kan?
Akhirnya diceraikan secara paksa. Ini kan jadi masalah baru. Jadi setiap ada masalah Bapak Ibu sekalian, lapang dada ini poin ke-6, maafkan orang yang benar, minta maaf orang yang salah, dan yang ketujuh adalah jangan libatkan dalam masalah apapun kecuali ulama. Gak bisa. Mereka ini yang tahu hukum. Tapi ulama benar ya. Ulama-ulama memang yang betul-betul paham agama, halal haramnya Allah dalam memberikan solusi. Kalau enggak, percuma. Teman-teman kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Susah. Dia juga punya masalah. Kadang-kadang kita butuh curhat, nggak ada waktunya gitu. Maka kembali kepada ahlinya. Ini poin kiat yang ketujuh. Kiat yang ke-8 teman-teman sekalian adalah Islam asas rumah tanggamu. Maka terapkan syariatnya, bentuk suasana dan kondisi islami, terutama majelis ilmu. Rumah tangga itu tidak boleh kering dari ilmu. Dan harus Islam asasnya. Gitu kan? Bapak Ibu harus tahu, ingatkan pasangan tentang, seperti contoh hadis misalnya. Kata Nabi SAW apa? Allah merahmati seorang suami yang terkaget tengah malam, lalu dia mau bangun sholat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya. Allah merahmati suami begitu. Membangunkan istrinya untuk sholat malam bersama. Dan kalau istrinya nolak, maka dia memercikkan sedikit air di wajahnya. Supaya bangun sholat. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam mau sholat tahajud, lalu dia bangunkan suaminya dengan santun, dengan baik. Kalau dia nolak, dipercikkan sedikit air di wajahnya. Artinya Islam yang disuruh terapkan, saling bantu-bantu dalam ibadah. Suami atau istri salah, kita ingatkan dalam agama. Harusnya begitu. Ta'awun, bekerja sama dalam kebaikan. Ini penting sekali.